orang ketika populer atau ketika mendapatkan banyak subscriber, follower atau segala macam, potong kuping gue pasti ada desire kayak gitu. Bahkan gue sendiri gitu kan, nanti orang bakal ini nggak ya, ini nggak ya. Padahal lu tahu lu nggak lagi melakukan kesalahan gitu. Nggak ya. Nah sebenarnya di momen kayak gitu lu perlu ingat diri lu siapa gitu dan lu hidup untuk apa gitu. Nah itu yang gue pelajarin selama gue ngonten ya. Makanya gue hari ini bisa nongkrong sama Jerome Pauline, besok misalnya sama Coki Pardede, yang mana sebenarnya itu dari dua spektrum yang berbeda kan. Iya. Ada lagi Dea Anugrah atau ada lagi Rizky gitu. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah terkoneksi sama sekali. Nah kalau waktu itu gue masih berpikir secara komunal gitu, dalam spektrum yang sempit gitu ya teman-teman. Ya paling yang gue ajak orang-orang yang gue pikir, wah ini satu jalan ya sama gue. Dan akhirnya malah bisa segede itu, bisa sustain itu, bisa bertahan 3 tahun lah. Dengan makin besar kayak gitu ya karena hal-hal ini tadi sebenarnya. Tentu ada cost, tentu ada goncangan, tentu ada ada kritik atau tentu ada yang nggak suka. Tapi gue kira ketika lu nge-build sesuatu itu lu butuh gitu loh. Kalau cuman satu linear, satu dimensi ya, misalnya lu buat sesuatu dan semua orang suka gitu aja, itu masa edarnya pasti akan sebentar. Karena akhirnya pro dan kontra itu yang membuat sesuatu itu bertahan. Karena akan ada cerita selanjutnya. Kalau dia nggak sampai bisa menimbulkan kontra atau ketidaksukaan, berarti ada yang salah nih. Berarti dia nggak sebesar itu gitu. Nggak sebesar itu ya. Dan biasanya ya bertahannya juga sebentar. Nah itu yang gue pelajarin banget. Makanya konflik itu membangun ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai lu malah hanyut atau digulung sama konflik tersebut secara mental ataupun secara psikis. Wow.